Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang punya kamera Nikon D5500 yang ketika layarnya diputar tiba-tiba tampilannya seperti film kartun atau terdapat efek cat minyak, namun ketika foto dipindah ke komputer kualitasnya tetap bagus dan tidak berubah sama sekali, begini cara memperbaikinya. Biasanya, hal itu disebabkan oleh rusaknya kabel fleksibel yang menghubungkan motherboard dengan layar kamera, bukan karena layar kameranya yang rusak. Karena kamera Nikon D5500 ini merupakan kamera keluaran tahun 2015, jadi sudah sewajarnya saja jika di tahun 2021 ini kabel fleksibelnya sudah tidak mampu bertahan lagi dikarenakan sudah terlalu sering layarnya dibuka tutup dan diputar-putar. Jadi hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah memastikan benar-benar kabel fleksibelnya yang rusak. Nah, setelah dipastikan, segera order online. Saya rekomendasikan beli yang satu set dengan engselnya seperti pada gambar ini agar memudahkan proses pemasangannya nanti. Lebih baik mahal sedikit tetapi peluang berhasilnya besar daripada beli yang lebih murah yaitu kabelnya doang tetapi resiko gagalnya lebih besar. Oke, pertama panaskan soldernya dulu. Atur suhu soldernya kira-kira 200-an derajat Celcius. Solder di sini merupakan peralatan yang sangat kritikal. Fungsinya untuk melepas dan memasang kembali 4 kabel dari switch yang menempel pada LCD flatboard. Saya sarankan beli solder yang bagus yang panasnya bisa disetel demi kelancaran proses pemasangannya. Sambil menunggu solder panas, buka lensa kamera dengan cara menekan tombol lens release button yang ada di depan kamera. Lalu putar lensa ke kanan sampai tanda putih yang ada di lensa sejajar dengan titik putih yang ada pada bodi kamera. Kemudian tinggal tarik. Terus copot rubber A-cup-nya dengan cara mendorongnya ke atas seperti ini. Nah, di situ terdapat dua skru yang harus kita lepas. Oh iya, baterai jangan lupa dilepas dan juga kartu memorinya langsung cabut saja. Setelah itu, kita kelupas karet di pojok kanan atas ini, maka di situ terdapat satu skru yang juga perlu kita lepas. Ingat, selalu tempatkan skru pada tempat yang aman. Buka layarnya, ada dua skru, kita lepas lagi. Jika kamera kalian dipasang mounting tripod, lepas saja mountingnya. Kemudian ada 4 skru di cover bawah. Lepas semua, satu skru beda sendiri ya, jangan sampai lupa. Letakkan di tempat yang terpisah dan ingat baik-baik karena kamera Nikon ini skrunya banyak yang berbeda-beda. Nah, setelah itu kita buka sedikit karet depan kamera sisi kanan. Di situ terdapat dua skru, langsung saja kita lepas. Oh iya, di bagian bawah kamera terdapat dua skru lagi yang perlu kita lepas juga. Kemudian tarik cover kameranya dengan sangat hati-hati. Pelan-pelan saja, yang penting berhasil. Nah, kabel utama dari cover belakang ke motherboard ini bisa kita lepas dengan menariknya untuk mempermudah proses pemasangan. Nah, untuk kabel fleksibelnya sudah saya lepas sebelumnya. Cara melepasnya gampang banget, tinggal congkel ke atas bagian soket yang berwarna hitam itu. Kemudian, lepas dua skru lagi yang merupakan skru penutup kaki engselnya. Sekali lagi, pisahkan skrunya dan ingat baik-baik. Setelah cover kaki engsel lepas, taruh cover engselnya di tempat yang aman. Dan langsung saja kita lepas dua skru kaki engsel tersebut. Lepas cover layarnya dengan melepas terlebih dahulu 4 skru tersebut.
Nah, di situ ada 4 kabel switch yang fungsinya untuk mematikan layar ketika layar ditutup dan sebaliknya. 4 kabel tersebut berasal dari switch di dalam engsel dan ujung kabelnya menempel pada LCD flagboard yang perlu kita lepas menggunakan solder. Pada LCD flagboard terdapat kode R untuk red yang berarti kabel warna merah, BL untuk blue yang berarti kabel biru, Y artinya yellow untuk kuning, dan BK adalah black alias kabel hitam. Lebih baik difoto aja biar nggak bingung. Di tahap ini sangat krusial sekali, jangan sampai solder menyentuh LCD flagboardnya karena bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih parah lagi. Setelah keempat kabel switch dilepas, selanjutnya lepas dua skru yang menghubungkan engsel dengan layar. Nah, kemudian lepas ketiga skru kecil pada engsel untuk mengambil cover engselnya yang akan kita pasangkan ke dalam engsel yang baru. Buka paketannya, pasangkan cover engsel yang sudah kita lepas tadi. Hati-hati dan wajib harus sangat hati-hati, jangan sampai kabel fleksibel layarnya terjepit. Pasang kembali, ini tidak akan bisa masuk jika terbalik. Setelah engsel dipasang pada layar, kita lanjutkan pemasangan kabel fleksibelnya. Pastikan sudah benar-benar tepat didudukan, kemudian tinggal dorong bagian soket yang warnanya hitam itu ke arah bawah untuk menjepit dan mengunci kabel tersebut. Setelah itu, baru pasang kembali keempat kabel switch menggunakan solder dengan hati-hati. Wajib dicocokkan warna kabel dengan kode tulisan pada LCD flagboardnya. Atau samakan dengan foto yang sudah kalian ambil tadi saat empat kabel ini belum kalian lepas. Pelan-pelan saja, hati-hati jangan sampai malah merusak. Setelah selesai, pasang kembali cover belakang layar beserta keempat skrunya. Kemudian posisikan seperti ini, jangan sampai kebalik. Kabel flagnya masukin lagi di kaki engsel bagian bawah dan lanjut pasang kedua skru kaki engsel tersebut seperti semula. Pasang kabel flagnya ke soket satunya dengan cara bagian soket yang warna hitam itu ditarik ke atas. Kemudian masukkan kabel flagnya dan bagian soket yang hitam itu ditekan dan didorong ke bawah untuk mengunci kabel fleksibel tersebut. Setelah itu, pasang kembali cover kaki engsel dan pastikan kabel fleksibel sudah tersusun pada tempatnya. Oh ya, jangan sampai ada kabel lain yang lepas. Setelah itu, pasang kembali HDMI konektor covernya dan kemudian kita pasang kembali kabel fleksibel utama ini ke motherboard. Pastikan kabel fleksibel tidak terlepas dari dudukannya dan setelah itu baru pasang kembali cover belakang kameranya. Pasang dua skru yang ada di samping layar, dua skru di viewfinder, satu skru di pojok kanan atas, pasang karetnya, kemudian pasang dua skru di kanan depan kamera, tutup karetnya kembali, pastikan benar-benar rapat, dan terakhir, pasang lensanya dengan memutarnya ke kiri sampai dua titik ini saling berhadapan. Masukkan baterai kamera dan kartu memori, lalu buka layar dan nyalakan kameranya kembali. Maka kita disuruh mengatur jam dan tanggal beserta time zone-nya. Setelah itu, kita uji coba dan hasilnya alhamdulillah aman. Tidak ada lagi efek seperti cat minyak. Oh ya, dua skru di bawah jangan lupa dipasang kembali. Kemudian tutup kembali covernya
dan pasang semua skrunya. Ini ada 4 skru dan ada satu skru yang berbeda sendiri, yaitu yang dipasang di paling depan. Jadi jangan sampai salah pasang. Dan terakhir, pasang dudukan tripod. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada yang belum paham, tanyakan di komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.